I just had to let you know you're Oke, teman-teman, balik lagi di pembahasan kita. Kali ini kita bakal bedah tuntas satu program yang lagi banyak dibicarain. Namanya Sekolah Rakyat. Tapi kita nggak cuma lihat programnya gitu aja loh. Kita bakal coba lihat dari sudut pandang yang unik, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Nah, ini dia pertanyaan besarnya, yang jadi inti dari semua ini. Apa iya Indonesia bisa jadi raksasa ekonomi kalau masih ada sebagian besar rakyatnya yang ketinggalan di belakang? Pertanyaan ini nih yang bakal nentuin arah obrolan kita. Coba deh kita lihat. Di satu sisi pemerintah ngegas banget dengan visi Indonesia Emas. Targetnya gede-gede kan? Kayak hilirisasi industri yang tujuannya biar kita nggak cuma jual bahan mentah. Keren. Tapi di sisi lain ada realita yang nggak bisa kita tutup mata. Kesenjangan pendidikan. Ini kan jadi rem buat pembangunan SDM kita. Nah, gimana ceritanya mau ngebut kalau remnya masih kepasang? Disinilah masalahnya. Terus gimana dong caranya nyambungin dua hal yang kelihatannya jauh banget ini? Nah, disinilah muncul satu solusi yang ditawarin pemerintah, namanya Sekolah Rakyat. Oke, jadi apa sih Sekolah Rakyat ini? Gampangnya, ini program pemerintah buat ngasih akses pendidikan gratis ke masyarakat yang selama ini susah banget buat sekolah. Ya, karena masalah biaya. Tujuannya simple tapi penting banget. Biar semua orang punya kesempatan yang sama, biar nggak ada lagi yang ketinggalan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling menariknya nih. Gimana sih program ini kalau kita teropong pakai filosofi ekonomi kita sendiri, yaitu Sistem Ekonomi Pancasila, atau yang biasa disingkat SEP. Lihat deh perbedaannya. Sistem ekonomi Pancasila itu ibaratnya ngelihat negara ini kayak satu keluarga besar. Kalau mau maju, ya harus bareng-bareng, gotong royong. Beda banget sama paham liberalisme yang free fight, di mana semua orang berkompetisi bebas. Yang kuat ya menang, yang lemah ya udah ditinggalin aja. Nah, SEP ini nggak mau kayak gitu. Kutipan dari Pasri Edi Swasono ini, salah satu pakar SEP, bener-bener nonjok ya. Pembangunan itu ya bangun manusianya, bukan cuma bangun infrastruktur, bukan cuma soal beton dan aspal, manusianya dulu yang utama. Jadi alurnya jelas banget kan di sini? Sekolah Rakyat ini bukan sekedar bagi-bagi bantuan atau program amal loh. Ini investasi jangka panjang. Tujuannya apa? Ya buat nyiapin SDM yang berkualitas, yang nanti bisa ngisi kebutuhan industri kita, terutama program hilirisasi itu. Jadi kita nggak perlu lagi terus-terusan ngandelin tenaga kerja dari luar. Ini soal kemandirian. Poin paling pentingnya ini nih. Menurut ECIP, negara itu nggak boleh diem aja. Kalau pasar gagal menyediakan sesuatu yang esensial, negara wajib turun tangan. Dan pendidikan itu bukan komoditas, bukan barang dagangan yang bisa seenaknya diperjualbelikan. Pendidikan itu hak dasar, titik. Oke, idenya kedengeran bagus banget kan? Keren, ideal. Eits, tapi tunggu dulu. Kita juga harus realistis. Nggak ada program segede ini yang mulus tanpa tantangan. Pasti ada risikonya. Nah, apa aja tuh kira-kira? Ada beberapa hal yang perlu kita waspadai banget. Pertama, jangan-jangan ini cuma jadi kebijakan populis aja. Anggarannya gede, tapi hasilnya, ya gitu-gitu aja. Lulusannya nggak siap kerja. Kedua, dan ini yang paling ngeri, program ini rawan dibajak. Tahu kan, dana yang harusnya buat rakyat malah nyasarnya ke kantong-kantong elit dan kroni-kroninya. Jadi, intinya, risiko terbesarnya itu ya di transparansi. Kalau pengelolaannya nggak terbuka, wah gampang banget disalahgunain. Bisa jadi salah urus, bisa jadi dikorupsi. Ujung-ujungnya yang harusnya dapat bantuan malah nggak kebagian. Oke, terus gimana caranya biar program ini nggak jadi proyek gagal? Apa yang harus dilakuin biar beneran sukses? Kuncinya itu bukan cuma soal bangun gedungnya ya, tapi isinya. Kurikulumnya harus nyambung sama ekonomi lokal. Misalnya, diintegrasiin sama koperasi-koperasi di desa. Dan yang paling penting, masyarakat jangan cuma jadi penonton. Mereka harus jadi pengawas utama anggarannya. Harus ada pengawasan publik yang kuat. Nah, ini dia visi besarnya. Lulusan sekolah rakyat itu jangan cuma disiapin buat jadi buruh pabrik. Bukan itu tujuannya. Sesuai sama prinsip kedaulatan rakyat, mereka harus jadi bos di daerahnya sendiri. Jadi penggerak ekonomi lokal, jadi wirausahawan sosial yang bangun desanya.
Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, jelas banget kan, program ini bukan bansos, jauh lebih dari itu. Ini adalah investasi pondasi buat masa depan ekonomi kita. Ini salah satu kunci biar Indonesia bisa keluar dari yang namanya middle income trap, jebakan di mana kita stuck jadi negara menengah terus, dan gak naik-naik kelas jadi negara maju. Jadi, pertanyaan terakhirnya buat kita semua, program ini bakal jadi fondasi keadilan, atau cuma jadi monumen kegagalan yang disayangkan? Jawabannya ada di implementasinya nanti. Seberapa serius kita semua mengawalnya.